Tudet, welcome to Matematika Power. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, para murid semuanya yang menyaksikan video ini, apa kabarnya? Semoga kamu sehat semua ya. Kita hari ini akan belajar matematika. Masih ingat pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang kecepatan, tentang debit. Masih pada ingat kan? Masih pada ingat tentang segitiga sakti ini? Ya, JKW. Untuk menghitung kecepatan, kita menghitung jarak dibagi dengan waktu atau dengan videwa. Untuk menghitung debit, kita harus membagikan volume dengan waktu. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Kalau lupa, silakan cek video pelajaran yang sebelumnya. Oke, hari ini kita mau belajar apa, Pak? Kita akan mengetahui atau kita akan belajar tentang perbandingan dan skala. Ya, sebelum masuk ke perbandingan dan skala, coba deh kamu masih tahu nggak nih kayak gini lambangnya 10.2 terus 2. Ini dibacanya apa? 10 dibagi 2. Nah, kalau di perbandingan nanti akan dibaca 10 berbanding dengan 2. Atau bisa kita ubah menjadi 10/2 juga sama saja. Begitu. Oke, untuk perbandingan ini secara sederhananya itu ialah seperti menyederhanakan pecahan maupun dengan skala ya. Kayak gini nih misalnya perbandingan antara 2 berbanding 4. Ini kita cari perbandingannya sampai paling kecil. Dua-duanya bisa kita bagi dengan angka 2 menjadi 1 berbanding 2. Gitu. Ini untuk perbandingan yang nanti untuk menyederhanakan. Gimana kalau ke dalam bentuk-bentuk soal? Untuk soal misalnya Bapak ambil contoh ada Hazel. Ya, Hazel ini punya uang 10.000. Ya. Terus sama si Zezar. Zezar uangnya adalah 2 kali uangnya Hazel. 2 kali uangnya Hazel. Berapa perbandingan kedua uang anak tersebut? Ya, gimana cara menghitungnya? Berarti udah diketahui nih, uangnya Zezar 2 kali uangnya Hazel. Uangnya Hazel 10.000, uangnya Zezar berarti 2 dikali 10.000, 20.000. Nah, langsung kita berbandingkan. Nih, Hazel sama Zezar. Hazel tadi 10.000 berbanding 20.000. Jadinya berapa? Kita sama-sama bagi 10.000. Akan menghasilkan 1 berbanding 2. Ataupun contoh lainnya ya. Misalnya uangnya Asti berbanding uangnya Alicia. Misal ya. Itu perbandingannya 2/3. Ya, perbandingan uang Asti dan uang Alicia 2/3. Jika uang Alicia 9.000, berapakah uang si Asti? Uang Asti dan uang Alicia 2/3. Jika uang Alicia 9.000, berapakah uang Asti? Ini bagaimana mencarinya? Ya,
tadi kita tulis 2:3 atau kita ubah menjadi 2/3, ya kan? Nah, 2:3 sama dengan ini uangnya Asti kita tanda tanya nggak tahu berbanding uangnya Alicia 9.000. Lihat kan? 2:3 sama dengan ini uangnya Asti berapa nggak tahu berbanding 9.000. Ya udah kita tulis sama dengan juga di sini tanda tanya nih, sobat. Nah, habis itu per 9.000. Nah, uang si Asti yang tanda tanya ini bisa kita hitung dengan cara mengkali silang. Gini. Itu. 9.000 dikali dengan 2. Karena 3-nya di seberang, kita taruh di bawah. Ini 9.000 dikali 2 per 3. Gitu ya. 9.000 dikali 2 kan 18.000 ya. 18.000 dibagi 3 berapa? 18 aja dibagi 3, hasilnya 6. Dapat 0,3. Ketemu deh. Jadi uangnya Asti adalah 6.000. Gitu untuk perbandingan ya. Nah, lalu bagaimana dengan skala, Pak? Oke. Kita mulai ya. Skala itu biasanya ada di sebuah denah, ada di sebuah peta, dan juga kadang ada di sebuah miniatur. Ya, skala itu bentuknya seperti perbandingan. 1.2 100, artinya dibacanya 1/100. Nanti kita akan bahas artinya ya untuk skala ini. Skala itu ialah membuat depannya ini angka 1 dan ini juga menyesuaikan. Oke, kita mulai cara membaca sebuah skala. Pada sebuah denah rumah, ya denah rumah itu skalanya 1/25.000. Kan kita sudah belajar tentang satuan panjang ya sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita membaca 1/25.000 ini memiliki arti setiap 1 cm di denah atau di peta gitu kan, itu sama dengan 25.000 di ukuran sebenarnya 25.000 cm. Kebayang ya? Ya, kebayang deh. Ya. Setiap 1 cm di denah atau peta itu sama dengan 25.000 cm pada ukuran sebenarnya. Atau kita ubah menjadi meter. Berarti 250 meter. Jadi kalau misalnya kita garis petanya atau garis denahnya set 1 cm, ini mewakili 250 meter pada ukuran sebenarnya. Itu maksudnya. Ya, kita langsung masuk ke contoh-contoh soal ya. Contoh soalnya berikut. Nomor 1. Jarak antara kedua kota A dan kota B adalah 30 km. Ya. Oh iya, mohon maaf. Bapak sampai lupa nih. Jadi untuk mencari skala itu kita juga punya segitiga sakti. Ya. Jadi pada bab ini sebenarnya ada 3 segitiga sakti, segitiga kecepatan, segitiga debit, dan segitiga skala. Nah, gini nih segitiga saktinya. Skalanya di sini ini jarak peta atau jarak sebenarnya. Di sini jarak peta atau denah, baru di sini jarak sebenarnya. JP atasnya, bawahnya S, jadi JPSJS ya gitu. Artinya untuk mencari skala kita membagi jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Gitu ya. Ya, ingat ya. JP JS per JP S JS. Ya, nomor 1 dari contoh soal. Jarak antara kedua kota A dan kota B adalah 30 km. Berarti kita ketahui jarak dibilang jarak antara kedua peta 30 km. Nah, jarak ini peta atau jarak sebenarnya nih? Lihat ya, udah kalau kilometer udah jauh banget. Ya kali mau gambar pakai kertas tuh sampai 30 km.
pasti di sini jarak sebenarnya nih. Tuh. Ya. Kemudian dibilang jarak peta 5 cm. Tuh, baru kan ketahuan kan? Jarak peta sama dengan 5 cm. Ditanyakan berapa skala yang digunakan pada peta tersebut? Berarti ditanyakan adalah skala. Kita jawab ya. Jawab. Skala sama dengan tadi apa? JP per JS. JP per JS. JP-nya 5 cm. JS ya 30 km. KM ini kita ubah menjadi cm juga. Ini harus sama satuannya. Ya, biar lega sini ya, kita sini rubah ya. Berarti jadinya 5 per 30 km. 30 km ke cm. Oke, km ke cm. Bapak ingat ya, km ke meter itu 3 turun. Kalau ke meter ke cm 2 turunnya, berarti 5. Tambahin nolnya 5. 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 titik, tuh 2 3 titik. Nah, habis itu kita kecilin. Kita sama-sama bagi 5 atas bawah biar tetap jadi pecahan senilai dan kita bisa mencari skalanya. Oke. 5 dibagi 5 jadi 1 kan? Per 3 juta dibagi 5. Ya udah, kita ambil yang 30 dulu aja. 30 bagi 5 kan 6. Nolnya sisa berapa? 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 titik. Nah, berarti 1 per 600.000 tuh ya, 1 per 600.000 ini nomor 1 tadi ya, 1 per 600.000. Terus jawabannya gini aja? Enggak, berarti bisa kita jawab skala sama dengan 1 berbanding 600.000 gitu ya cara mencarinya. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu kita punya tinggi sebuah gedung pada denah. Ya, untuk perbandingan nama skala ini mau ukurannya tinggi, lebar, jarak atau apapun, intinya adalah jarak peta sama jarak sebenarnya atau jarak di denah atau dengan jarak sebenarnya gitu ya. Tinggi sebuah gedung pada denah adalah 20 cm. Nah, berarti kita diketahui jarak di peta atau denah ya. Ayo Bapak, JP aja jarak peta 25 cm. Denah tersebut mempunyai skala 1 berbanding 200. Skalanya 1 berbanding 200. Terus ditanyain berapa meter tinggi sebenarnya atau jarak sebenarnya dalam meter. Tuh ditanya, langsung kita jawab yuk. Ya, kita jawab. Untuk mencari JS, ingat segitiga saktinya. Nah, JP-nya kan di atas, ya kan? Terus S baru JS. JS itu berarti JP dibagi dengan S. Berarti berapa? 25 dibagi 1 banding 20. 1 berbanding 200. Berarti samanya 1 per 200 gitu kan. Bagi dengan pecahan bisa kita puter ya, kita jadikan kali terus diputer 200 per 1. Berapa 25 dikali 2? Kita pindahin lagi di sini ya. 25 dikali 200 per 1. 25 dikali 2 kan 50. Tambahin nolnya 2, 1 2. Berarti sama dengan 5000 cm. Karena harus dicari meter, berarti 5000 cm berapa meter? Coret nolnya 2 karena naik 2 tangga. Berarti 50 meter. Benar ya? Seperti itu. Terus kita lanjut ke contoh yang ketiga. Suatu sawah mempunyai ukuran, ya kita tulis ya, diketahui sawahnya ini punya ukuran 42. Kita anggap aja jarak sebenarnya berarti ya 42 meter dikali 18 meter
Ya, berarti di sini jarak sebenarnya 42 sama 18 ya. Terus berapa sentimeter luas sawah tersebut pada peta? Nah, kan jika digambar dengan skalanya 1/6000. Ya, sebentar ya. Ya. Gimana nih caranya? Kita hitung, kita tulis dulu. Ditanyakannya adalah si luas peta. Ya. Sebenarnya kita cari jarak di peta sih gitu. Jarak di peta. Apa yang harus kita lakukan? Kita jawab ya. Gimana cara menjawabnya? Kita ubah yang ini dan yang ini dulu menjadi ukuran pada peta. Jadi anggap aja 2 soal gitu ya. 2 soal dengan 1 skala. Gimana? Tadi kan JP yang pertama kita cari jarak yang 42 dulu deh ya. JP adalah skala dikali dengan si JS gitu. Berarti skalanya tadi 1/6000 dikali sama JS-nya 42 meter. 42 meter kalau gambar nggak mungkin meter ya, jadiin senti gitu. Hasilnya adalah ini bisa kita coret nolnya 2, kita coret 2 nolnya ya. 42/60 cm. Terus gimana nih ngitungnya nih? Kita sama-sama bagi 6 bisa ya. Kita sama-sama bagi 6 menjadi 7/10 atau 0,7 cm untuk ukuran yang pertama. Kemudian ukuran yang kedua, jarak pada peta yang kedua, lagi skala dikali jarak sebenarnya, skalanya 1/6000. Terus dikali tadi 18 meter, tambahin 02 jadi cm. Gitu ya. Coret nolnya 2, 18/60. Kita sama-sama bagi 6 ya, menjadi 3/10. Jadi menghasilkan 0,3 cm. Berarti kita tahu jarak di sebenarnya pertama tadi 42 meter kali 18 meter. Terus skalanya 1/6000. Tadi sudah kita hitung. Jarak di peta menjadi 0,7 dikali dengan 0,3 cm ya, di sini cm. Maka kita dapat luasnya. Luasnya adalah 0,7, kita kalikan 0,3, hasilnya berapa? 7 dikali 3 kan 21. Ada desimalnya di sini 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 jadi 0,21 cm persegi. Begitu ya. Ketemu jawaban luas di petanya. Oke. Lumayan ya. Bertingkat. Soalnya bertingkat. Itu dulu contoh soal-soal mengenai skala dan pembahasan tentang perbandingan juga. Terima kasih, tetap semangat para murid. Semoga bermanfaat video kali ini dan semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dah.